Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Oktaviani. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai limbah air deterjen di lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah. Apa itu limbah deterjen? Limbah deterjen adalah limbah yang banyak dibuang ke perairan. Hal ini terjadi karena banyaknya rumah yang membuang limbah deterjennya secara langsung ke saluran air yang berujung di sungai, seperti pada gambar di sini. Selain itu, banyaknya usaha-usaha laundry di kawasan sekitar pemukiman warga juga menyebabkan bertambahnya jumlah limbah deterjen yang dibuang ke perairan. Air limbah deterjen tersebut mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mengganggu ekosistem perairan. Yang menjadi bahan utama penyusun deterjen tersebut sulit untuk didegradasi secara alami. Senyawa fosfat tersebut akan menyebabkan proses eutrofiasi, yaitu pencemaran air yang disebabkan adanya nutrisi berlebihan pada ekosistem perairan sehingga tanaman air menjadi subur dan menutup permukaan air. Tertutupnya permukaan air tersebut dapat mengurangi cahaya matahari untuk masuk ke dalam air, sehingga binatang-binatang di air tersebut akan mati. Bahaya deterjen bagi kesehatan. Yang pertama, bahaya deterjen mengandung senyawa turunan minyak bumi. Deterjen konvensional terbuat dari berbagai macam senyawa kimia seperti builder, pewangi buatan, dan yang paling berbahaya adalah surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa turunan minyak bumi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan pada permukaan air atau membuat lebih permukaan menjadi basah, sehingga lebih mungkin untuk berinteraksi dengan minyak juga lemak. Yang kedua, bahaya deterjen yang memicu eutrofiasi dan pencemaran air. Senyawa fosfat merupakan salah satu penyebab pencemaran air terbesar. 42% dari penyakit manusia dan hewan disebabkan oleh senyawa ini. Kemudian yang ketiga, mengandung bahan yang sulit terurai. Surfaktan yang berasal dari minyak bumi ini akan sulit terurai di alam bebas. Senyawa seperti ini banyak digunakan pada deterjen anti noda. 4. Penyebab berbagai penyakit. Berbagai senyawa buatan di deterjen dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti iritasi kulit, mata, bahkan memicu kanker. Laporan lengkap mengenai dampak deterjen terhadap lingkungan ini memang sangatlah tidak efektif. Kemudian, kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan yang ada pada deterjen. Kebanyakan deterjen yang ada di pasaran saat ini dikemas oleh kemasan botol plastik, atau lebih buruknya adalah kemasan pouch daur ulang yang bahan campuran antara aluminium foil dan plastik. Sangat sulit untuk didaur ulang. Hal ini menyebabkan permasalahan baru, selain deterjen yang berbahaya bagi lingkungan. Cara mengatasi limbah deterjen dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut, bahwa limbah deterjen yang Anda gunakan dapat merusak lingkungan di sekitar Anda. Oleh karena itu, Anda harus tahu bagaimana cara mengatasi hal ini untuk mendukung program pemeliharaan lingkungan lebih baik. Limbah deterjen tersebut dapat meresap ke air tanah serta sumur-sumur di masyarakat. Manusia yang meminum air tersebut yang terpapar limbah ini dapat berisiko terkena kanker karena menumpuknya surfaktan di dalam tubuh. Oleh karena itu, perlu cara yang tepat untuk membuang limbah deterjen, seperti yang pertama, pastikan tidak membuang limbah deterjen ke sungai. Kemudian yang kedua, pastikan untuk tidak membuang limbah deterjen ke parit-parit kecil, karena parit-parit kecil ini biasanya juga menuju ke sungai. Yang ketiga, pastikan tidak membuang limbah deterjen di tanah.
Yang keempat, dapat membuang limbah deterjen ke dalam lubang WC agar tidak mencemari lingkungan lainnya. Yang kelima, dan jika di sekitar Anda terdapat tempat khusus untuk membuang limbah hasil cucian, dapat dipergunakan untuk dibuang di situ. Baik, itulah sedikit penjelasan saya mengenai limbah deterjen di lingkungan rumah, masyarakat, atau sekitar. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.